Karena beban mental itu jauh lebih parah ketimbang fisik, teman-teman ya. Jadi mental seseorang ini, kalau bayangkan dia mengalami trauma secara ekonomi, ya kan? Kita kebanyakan yang kesini ini karena ekonomi juga loh ya. Selain karena keluarga juga ekonomi. Nah, kalau yang sudah menikah biasanya karena broken home family dan lain sebagainya, berbagai alasan. Tapi kalau mungkin dari segi ekonomi kurang mampu, ya kan, terus ditambah lagi dengan adanya keadaan keluarga yang kurang pas, nah itu mengena banget di saat dia mendapatkan lingkungan kerja yang kurang mendukung dan majikan yang super maafan. Itu benar-benar mengganggu fokus, dan dia putus asa, dia nggak mampu membuat keputusan, hingga akhirnya timbullah yang namanya linglung dan stres itu tadi. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Kontreng, masih stay tune di channel YouTube Kontreng Fans Club. Oke, nah terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang tadi mention Facebook saya. Dikarenakan berapa hari ini ada mbaknya yang mungkin depresi, ya kan. Nah, sudah berulang kali saya bilang bahwa depresi bukan guyonan ya. Fine, tetapi jika teman-teman sebenarnya masalah ini bukan hanya sekali ini ya. 2 tahun silam sepertinya ada juga seorang PRTA yang di Victoria Park juga mengalami hal yang sama, ya kan, dan akhirnya viral melalui media sosial. Dan lagi-lagi sama, banyak sekali yang mention kita, dan tidak hanya saya yang dimention, banyak orang yang dimention, termasuk teman-teman lain yang melakukan pegiat sosial lainnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Mbak kalau kita melihat teman kita yang seperti ini? Nah, langkah yang pertama adalah teman-teman mendekati dulu ya, dekati dulu, kemudian coba diajak ngomong. Kalau memang dia masih bisa diajak ngomong, pertama yang ditanyakan namanya siapa. Nah, dia sadar enggak, dia lupa atau ingat tidak dengan namanya, itu yang pertama ya. Yang kedua, boleh difoto mungkin wajah dia atau apa ya, barang dia, atau mungkin di mana tempat dia berada itu harus dijelaskan ya. Terus kemudian kalau teman-teman sudah tahu, jangan diposting di media sosial sebenarnya. Tapi ya enggak masalah sih diposting di media sosial untuk mendapatkan attention ya. Dan itu adalah cara yang termudah sebenarnya sih untuk mencari informasi, itu sangat mudah ya. Untuk mendapatkan pertolongan juga sangat mudah melalui media sosial, tidak salah. Nah, tetapi di situ tujuannya itu bukan Anda memention seseorang untuk mengurusi orang ini. Ya, jadi teman-teman harus belajar bahwa Anda memention seseorang tujuannya untuk apa? Menyebarkan informasi lebih jauh, atau mungkin menyampaikan kepada konsulat, atau mungkin memberikan arahan yang seharusnya biar lebih tepat. Jadi bukan Anda memention seseorang untuk mengambil alih tugas konsulat atau kepolisian. Tidak boleh ya. Jadi Kontreng ini, saya pribadi maupun teman-teman yang lain itu bukan petugas atau pegiat sosial teman-teman ya. Nah, jadi harap dibedakan. Nah, kalau tahu dia seorang warga negara Indonesia, langkah yang pertama adalah teman-teman memastikan di situ Anda ada waktu untuk menunggu mbaknya ini, ruang gerak-geriknya seperti apa, ya kan? Kemudian coba diikuti. Nah, seperti itu. Terus kalau kalian tahu polisi, mungkin polisi di jalan yang jauh baik itu, nah itu bisa disampaikan bahwa muisia kingcha. Nah, ya kok pineh hai koko yane jeje. Pokok gue ya hai uji hamai mong caca, gue ya jike tuh kita jike lah. Nah, mungkin kalau ngomongnya bahasa Kantonis seperti itu, karena kalau tidak bisa dengan bahasa Kantonis, bisa dengan bahasa Inggris, terserah. Tetapi kalau kalian nanti menelpon nomor 999 ya, kalian akan ditanya. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak bisa bahasa atau apa, nah ini yang akan menjadi kesusahan. Bisa minta bantuan orang lokal juga bisa, karena mungkin di dekat sana ada orang lokal. Atau kalau kalian tahu yang mungkin teman Indonesia yang memegang residen, mungkin bisa dihubungi atau dimention. Namun yang sebenarnya lebih efektif itu adalah telepon ke kepolisian ya, atau kemudian dilaporkan ke KJRI. Nah, biasanya kalau yang 2 tahun silam kalau nggak salah mbaknya berjilbab ya di Victory. Nah, itu sempat terjadi perdebatan sengit juga ya antara petugas KJRI, seorang konsuler ya kan, yang
Notabene beliau menyatakan bahwa malah menyuruh mbaknya itu untuk menelpon 99 di saat mengabarkan status seorang WNI yang juga mengalami hal yang sama, depresi atau dia linglung, dia tidak tahu, dia tidak ingat dengan dirinya sendiri. Nah, sempat menjadi perdebatan sengit di media sosial juga bahwa KJRI kurang merespon. Kali ini diharapkan KJRI lebih cepat merespon ya Pak ya, karena memang menjadi pelayan publik itu memang nggak enak, apalagi dibayar dan memang disumpah untuk melayani publik. Nah, itu untuk KJRI ya. Dan mungkin teman-teman yang di luar sana kalau tahu kayak gini, nomor KJRI yang mana yang bisa dihubungi. Nah, coba dilihat di page-nya KJRI itu ada. Nah, nomor konsuler itu ada. Nah, atau kalau kalian dekat di sana bisa melapor ke KJRI. Nah, keberadaan teman ini mungkin bisa di search. Tetapi ya itu tadi, akan lebih cepat kalau kalian menghubungi kepolisian. Nanti kepolisian akan mengkoordinasi dengan pihak konsulat, dan konsulat akan mengkoordinasi dengan agensi jika si mbaknya ini masih berstatus legal. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata dia berstatus tidak legal, Mbak Gondreng? Ya tidak ada masalah. Kalau dia tidak berstatus tidak legal, artinya dilihat dulu tidak legalnya seperti apa. Nah, misal dia ditermini dan akhirnya sudah tidak memiliki izin tinggal, terus dia mungkin kehilangan keseimbangan sehingga membuat dia putus asa dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali background dari masalah yang menjebak teman-teman sampai ke arah yang namanya stres dan depresi. Nah, apalagi sekarang ini ya teman-teman. Nah, sudah kondisi COVID ya kan, perekonomian di Indonesia belum stabil, dan juga di Hong Kong sendiri juga belum stabil kan. Nah, dan banyak majikan yang mungkin stres hingga akhirnya terjadilah komunikasi yang kurang tepat. Dan ini biasanya teman-teman juga bahasa kurang paham, akhirnya kan down mentalnya nih. Nah, kerja ini salah, itu salah, mungkin juga karena adanya kurang komunikasi itu tadi, kurang pemahaman bahasa ya kan, menimbulkan satu percikan emosional ya, emosional di dalam diri kita, marah pada diri kita juga, marah pada situasi dan marah pada keadaan, dan bahkan merasa diri kita itu homoyong, tidak berguna ya kan. Dan akhirnya mau marah kembali ke majikan atau mau melawan, dia tidak mampu, dia ketakutan untuk ditermini, dan akhirnya karena kekhawatiran dan ketakutan itu terjadi juga ya kan, dimana hilang fokus, karena kan sering dimarahi nih ya, pekerja ini salah, itu salah, dikerjakan salah, nggak ini salah, orang itu akan hilang fokus ya. Di saat kamu tidak mendapatkan motivasi positif di lingkungan kerjamu ya kan, entah dicari-cari melulu kesalahan kamu itu akan stres. Kita akan stres loh ya, kita udah berusaha yang terbaik, kita kadang pun sudah mengikuti instruksi majikan ya kan, namun majikan ini kurang puas, ada aja yang membuat majikan ini selalu mencari-cari kesalahan pekerjanya. Nah, di saat kalau ini anak baru, mungkin orang newcomer, itu akan stres ya, stres, akhirnya panik, logika bergeser, disitulah. Dan juga keadaan seperti ini mungkin nggak bisa libur ya kan, terus majikan 24 jam di rumah ya, dan nggak sempat pegang HP, nggak bisa curhat. Nah, bahkan mungkin bisa jadi dia bingung mau curhat ke siapa. Nah, ini menimbulkan satu masalah keseimbangan ya kan, dimana keseimbangan itu tidak mampu mengimbangi kewarasan kita, sehingga mbak-mbaknya ini menjadi putus asa, nggak bisa nangis ya kan, ya nggak bisa teriak, coba nggak bisa buang sampah seperti teman-teman yang lainnya, mungkin nyolong-nyolong ya kan, di ruang kamar mandi, entah itu bikin status ya kan, itu sebenarnya kan membuang sampah, membuang stres juga. Nah, jadi sebenarnya hal itu memang membantu, tapi bukan solusi. Hanya saja meringankan beban pikiran teman-teman itu tadi, yang notabene mungkin memberikan beban tersendiri. Karena beban mental itu jauh lebih parah ketimbang fisik, teman-teman ya. Jadi mental seseorang ini, kalau bayangkan dia mengalami trauma secara ekonomi ya kan. Kita kebanyakan yang kesini ini karena ekonomi juga loh ya, selain karena keluarga juga ekonomi. Nah, kalau yang sudah menikah biasanya karena
broken home family dan lain sebagainya, berbagai alasan. Tapi kalau mungkin dari segi ekonomi kurang mampu ya kan, terus ditambah lagi dengan adanya keadaan keluarga yang kurang pas, nah itu mengena banget di saat dia mendapatkan lingkungan kerja yang kurang mendukung dan majikan yang super maafan. Itu benar-benar mengganggu fokus, dan dia putus asa, dia nggak mampu membuat keputusan, hingga akhirnya timbullah yang namanya linglung dan stres itu tadi. Nah, kalau akhirnya terus mungkin kabur dengan tanpa alasan ya kan, dan bahkan dia sendiri nggak tahu harus bagaimana, dan mulailah seperti itu dan kalian temukan di jalan-jalan. Nah, kalau seperti itu, sekali lagi langkah yang pertama adalah satu, amati dia, tanya namanya siapa dulu. Kalau nggak ingat, coba dicari identitasnya ada ndak. Yang kedua, lapor ke KJRI atau Anda lapor polisi kalau tidak bisa bahasa, meminta bantuan orang lokal. Nah, tapi biasanya orang lokal juga jarang mau mengurusi ya. Di Hong Kong ini kan rasa kemanusiaannya, rasa sosialnya nggak seperti kita ya kan. Kalau di Indonesia undang dirubung ya kan, tapi kalau di Hong Kong kan tidak. Nah, masih ingat kan yang beberapa tahun lalu mbaknya juga linglung ya kan di Causeway Bay, masih ingat enggak? Nah, itu di dekatnya Indomaret lama kalau nggak salah. Nah, itu dia. Terus akhirnya ada polisi ya kan, dilaporkan ke polisi. Terus ada yang live juga, itu masih ingat enggak? Nah, itu kan akhirnya dibawa ke KJRI juga toh. Nah, jadi seperti itulah langkahnya. Kalau memang kalian menggunakan media sosial untuk mencari informasi tambahan, tidak masalah. Tapi jangan kamu mention orang dengan salah alamat ya. Jadi jangan mention saya untuk mengurusi hal seperti ini, karena saya bukan pegiat sosial ya. Jadi tolong dikondisikan, itu saja. Nah, sekali lagi, kalau tahu teman yang seperti ini, pertama amati gerak-geriknya, yang kedua pastikan identitasnya jelas. Kalau memang belum ketemu, kalau dia warga negara Indonesia, hubungi 999 dan laporkan ke KJRI.